Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Apriliani, NIM 2019 143725. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, semester 5, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Endang Sutrioni, Magister Pendidikan, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. 3. Asas-asas bimbingan dan konseling. 4. Penyelenggara bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang kelima, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan? Bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu dengan menggunakan berbagai prosedur supaya individu tersebut mampu mandiri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan konseling adalah pertemuan antara konselor dengan kliennya yang memungkinkan terjadinya dialog dan bukannya pemberi terapi atau perawatan. Konseling juga mendorong terjadinya penyelesaian masalah oleh diri klien sendiri. Yang kedua, membahas tentang fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama, menjelaskan tentang fungsi. Apa sih itu fungsi bimbingan konseling? Fungsi bimbingan konseling yaitu untuk membantu peserta didik memahami dirinya dan lingkungan sekitar agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Nah, berikutnya sasaran umum bimbingan konseling. Siapa sih sasaran umum bimbingan konseling? Sasaran umum bimbingan konseling di lingkungan pendidikan yaitu peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan sasaran secara khususnya bimbingan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak secara optimal. Ruang lingkup bimbingan konseling di lingkungan sekolah yaitu mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama adalah kerahasiaan. Maksudnya agar dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Yang kedua, kesukarelaan, yaitu adanya kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, keterbukaan, agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya. Yang keempat, kegiatan, agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, kemandirian,
Diharapkan peserta didik mandiri dengan cara mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungan. Yang keenam, keharmonisan. Pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, supaya peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. Yang berikutnya, yang ketujuh, keahlian. Pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang keempat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah idealnya setiap sekolah dasar harus memiliki seorang guru bimbingan konseling. Dengan begitu, guru bimbingan konseling tersebut dapat bekerja sama dengan para guru kelas dan guru mata pelajaran. Namun, pada kondisi belum tersedianya guru bimbingan konseling di sekolah dasar, maka penyelenggaraan dapat ditugaskan pada guru kelas terlatih atau kompeten. Yang kelima yaitu peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu berperan sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian. Selain itu juga bimbingan konseling juga berfungsi untuk memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang definisi bimbingan dan konseling, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dan peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.